Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Salsabila dari Prodi Bimbingan Konseling Islam kelas B. Nah, di sini saya akan mempresentasikan bagaimana analisa saya mengenai film Tanda Tanya karya Hanung Bramantyo. Jadi pada film Tanda Tanya ini itu menceritakan kisah tentang bagaimana kehidupan bermasyarakat mereka dengan latar belakang agama yang berbeda-beda. Jadi ada Islam, Katolik, dan Buddha. Nah, tokoh yang diceritakan di sini yaitu Ted Katsun, Soleh, Menuk, dan Rika. Ted Katsun ini adalah seorang pemilik restoran yang berketurunan Tionghoa dan kemudian beragama Buddha. Ted Katsun ini itu mempekerjakan karyawan muslim di restorannya. Sebenarnya Ted Katsun ini sudah berusaha untuk bersikap adil, tapi dia tetap saja mendapatkan diskriminasi di lingkungan sekitarnya. Kemudian ada tokoh Soleh. Tokoh Soleh ini adalah seorang muslim yang taat dan sederhana. Kemudian istrinya bernama Menuk yang bekerja di restorannya Ted Katsun. Nah, kemudian ada Rika. Rika ini adalah seorang Islam yang kemudian berpindah agama ke Katolik. Nah, dari sini kemudian ia mendapatkan penolakan sosial. Nah, selanjutnya ada bentuk intoleransi. Nah, di film ini ada 3 bentuk intoleransi, yaitu diskriminasi, eksklusi sosial, dan kekerasan fisik. Nah, diskriminasi ini dialami oleh Rika ketika Rika ini memutuskan untuk berpindah agama dari Islam ke Katolik. Jadi, masyarakat di sana berpandangan bahwa keputusan Rika berpindah agama ini adalah sebuah kesalahan besar, sehingga Rika ini dipandang negatif dan tidak diterima oleh lingkungannya. Jadi, dari keputusan itu kemudian Rika mendapatkan diskriminasi. Nah, kemudian yaitu yang kedua itu eksklusi sosial. Jadi eksklusi sosial itu adalah pengucilan terhadap kelompok atau individu yang dianggap berbeda. Nah, yang mengalami di sini yaitu Ted Katsun dan keluarganya, karena Ted Katsun adalah keturunan Tionghoa yang beragama Buddha. Nah, hal ini kemudian membuat Ted Katsun dan keluarga itu mengalami pengucilan hanya karena agamanya yang berbeda dan latar belakang etnisnya yang berbeda. Nah, yang ketiga itu ada kekerasan fisik, dan kekerasan fisik itu yang beratasnamakan agama. Jadi di film itu ada adegan kerusuhan dan penyerangan yang menggunakan simbol dan dalih agama sebagai alasan dari dibenarkannya penyerangannya tersebut. Nah, selanjutnya yaitu keterkaitan dengan realitas konflik agama di Indonesia. Jadi, apa yang digambarkan dalam film Tanda Tanya itu ternyata sangat relevan dengan konflik yang terjadi di Indonesia. Contohnya, kasus Ahmadiyah, Syiah Sampang, penolakan pendirian rumah ibadah, serta konflik bernuansa agama seperti di Tolikara. Nah, dalam kasus-kasus tersebut, ternyata kelompok minoritas ini sering sekali mengalami diskriminasi, pengusiran, bahkan kekerasan dengan alasan adanya perbedaan keyakinan. Nah, pola ini itu ternyata sama dengan apa yang digambarkan dalam film. Nah, jadi di mana agama ini itu dijadikan sebagai legitimasi untuk menyingkirkan pihak lain. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa film Tanda Tanya itu bukan hanya sekedar fiksi, melainkan refleksi dan realitas sosial yang terjadi hingga saat ini. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi, film Tanda Tanya ini itu menggambarkan berbagai bentuk intoleransi beragama yang muncul dalam kehidupan masyarakat multikultural. Intoleransi tersebut itu dapat dianalisis melalui teori konflik dalam sosiologi agama yang menunjukkan adanya dominasi, ketimpangan, dan penyalahgunaan identitas agama. Film ini itu juga menegaskan bahwa moderasi beragama ini itu ternyata sangat penting dan menjadi kunci penting untuk mencegah konflik dan menjaga keharmonisan sosial. Jadi dari moderasi beragama ini kita bisa saling menghormati, kita saling menghargai, toleran, anti kekerasan. Nah, dari sini itu masyarakat bisa hidup berdampingan secara damai meskipun memiliki perbedaan keyakinan. Jadi itulah analisis saya mengenai film Tanda Tanya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.